Oke, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda jurusan Teknik Kimia ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Produksi Biodiesel dari Limbah Nabati melalui KM Micromixer dengan dosen pembimbing Ibu Norma Kurniawati SSI MSI. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3 kami. Oke, yang pertama Fitrah Ramadhani dengan NIM 206140007 dan Nada Nur Ardilah 206140017. Berikutnya Hilda Payarombe 206140022 dan Halimah Istiqomah 206140032. Selanjutnya Malinda Agustin 206140041 dan Juliani 206140011. Ya, Syed Ahyar 206140030 dan saya Ahmad Zaki Sajidan Rahman 206140003. Penggunaan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil telah tersebar luas. Gagasan ini berasal dari pemanfaatan bahan bakar fosil dalam skala besar dengan pembangkit tenaga mekanik di berbagai sektor, seperti pertanian, komersial, domestik, dan sektor transportasi. Juga fakta kenaikan biaya bahan bakar yang terus-menerus meningkat. Penggunaan minyak nabati dan turunannya ditemukan sebagai salah satu solusi yang masuk akal. Namun, penggunaan minyak nabati secara langsung pada mesin diesel ternyata tidak praktis karena beberapa faktor seperti viskositas yang tinggi, komposisi asam, dan kandungan asam lemak bebasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan modifikasi lebih lanjut untuk penggunaan yang efektif. Reaksi transesterifikasi yang sedang berlangsung merupakan keuntungan untuk menurunkan viskositas minyak, dan hasilnya sering disebut sebagai bahan bakar biodiesel. Nah, transesterifikasi sendiri adalah proses mengubah trigliserida dalam minyak nabati menjadi campuran ester asam lemak dengan menggunakan alkohol dan katalis untuk mempercepat reaksi dan untuk mendapatkan hasil biodiesel yang tinggi. Metil atau etil ester diperoleh dengan sifat yang jauh lebih mirip dengan bahan bakar diesel konvensional. Produk sampingan utama yang diperoleh adalah gliserol. Alkohol yang paling umum digunakan untuk produksi biodiesel adalah metanol karena harga dan tingkat konversinya. Alkohol lain yang juga dapat digunakan adalah etanol nabati, propanol, isopropanol, dan juga butanol. Banyak katalis yang dapat digunakan dalam proses tersebut dan dapat dipastikan bahwa transesterifikasi diselesaikan lebih cepat menggunakan katalis alkali. Mekanisme transesterifikasi menunjukkan beberapa tantangan terkait proses ini, mulai dari pembatasan laju reaksi, di mana perpindahan massa antara minyak dan alkohol yang tidak bercampur. Di samping itu, kebalikan dari transesterifikasi sendiri ialah membatasi konversi, sehingga meningkatkan waktu dan biaya reaksinya. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh rasio molar alkohol terhadap minyak. Kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi katalis. Ketiga, bagaimana pengaruh laju aliran volumetrik reaktan. Dan yang keempat, bagaimana karakteristik biodiesel. Adapun tujuan dan manfaat dari topik yang kita akan presentasikan ini adalah yang pertama tujuannya untuk mengoptimalkan produksi biodiesel dari limbah minyak nabati melalui proses transesterifikasi. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik biodiesel yang dihasilkan menggunakan KM Micromixer. Nah, untuk manfaatnya dapat memberikan berbagai pengetahuan dari apa yang telah kita presentasikan. Dan yang kedua, dapat memanfaatkan limbah minyak nabati sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan ini ada karena krisis energi yang ada di Indonesia, sebab para masyarakat Indonesia dominan masih menggunakan bahan bakar fosil. Maka dari itu, para ahli kimia mencari solusi untuk permasalahan ini, yaitu adanya energi terbarukan atau renewable energy. Energi terbarukan sendiri adalah energi yang berasal dari elemen-elemen atau bahan yang ada di bumi dalam jumlah besar.
Yang kedua ada biodiesel. Biodiesel atau fatty acid methyl ester atau disingkat VME merupakan bahan bakar alternatif pengganti minyak fosil atau minyak diesel atau bioenergi yang dibuat dari minyak nabati maupun hewani. Minyak nabati sebagai sumber utama biodiesel dapat didapatkan dari berbagai macam-macam jenis tumbuhan yang tergantung pada sumber daya utama dari daerah yang ada. Proses produksi biodiesel. Pada proses produksi biodiesel dengan bahan baku minyak nabati seperti kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit di Indonesia sangatlah berkembang, bahkan bisa mengangkat perekonomian Indonesia dari keterpurukan. Ya, karena dengan berkembangnya kelapa sawit di Indonesia, maka bisa mengurangi dan menghentikan impor minyak-minyak dari luar. Biodiesel sendiri dibuat melalui satu proses, yaitu transesterifikasi. Proses ini pada umumnya menghasilkan dua produk, yaitu metil ester dan gliserin. Mikromixer adalah salah satu perangkat mikrobart mekanis yang digunakan untuk mencampurkan cairan. Perangkat ini juga mewakili teknologi di berbagai bidang-bidang. Salah satunya adalah industri kimia, industri farmasi, kimia analitik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah minyak nabati yang dibeli dari restoran setempat sebagai sumber trigliserida atau transesterifikasi reaksi. Sedangkan alat yang digunakan adalah KM Micromixer. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan KM Micromixer yang terdapat saluran mikro di dalamnya. Saluran mikro dibuat dengan Micro Electric Discharge Machining atau Micro IDM. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama ada proses produksi biodiesel menggunakan KM Micromixer. Dua cairan yang bereaksi diumpankan melalui pompa jarum suntik ke dalam pengaturan eksperimental yang dirancang. Yang pertama adalah minyak yang dipanaskan sebelum pada suhu tertentu, dan yang kedua adalah campuran metanol, natrium hidroksida, dan THF. Selanjutnya, ada karakterisasi biodiesel yang dihasilkan. Untuk mengkarakterisasi kuantitas dan kualitas biodiesel yang dihasilkan, digunakan beberapa teknik. Volume produk biodiesel diukur pertama kali dan presentasi volume hasil dihitung berdasarkan perhitungan berikut. Yang pertama, volume yield sama dengan volume produk per volume feed minyak nabati dikali 100%. Metil ester asam minyak dalam biodiesel yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi dan diidentifikasi menggunakan spektrometri massa kromatografi gas. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tujuan yang dikemukakan pada bab 1, untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti membahasnya menjadi poin-poin sebagai berikut. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu untuk mengetahui karakter biodiesel yang dihasilkan menggunakan KM Micromixer yang kesimpulan yang dapat kita ambil dalam produksi biodiesel dari limbah minyak nabati melalui KM Micromixer. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.